Halo Happy Investor dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama NH Korindo Sekuritas. Kali ini kita akan membahas salah satu calon emiten ya yang akan segera melantai di bursa, yaitu PT Indo Puraico Pratama Tbk atau IPPE nanti kode emitennya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat cek detail emitennya. Oke, jadi perusahaan ini sebenarnya tergolong baru ya, didirikannya baru 20 Maret 2019 dan mulai melakukan aktivitas pertamanya di bulan Mei 2019. Eh, Perseroan ini bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa dan memiliki pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Oke, emiten ini juga memiliki anak perusahaan ya dengan nama PT Agrindo Lestari Jaya yang bergerak di bidang perkebunan tanaman pangan hortikultura. Oke, untuk produk yang diproduksi ya dari perusahaan ini yang tentu berkisar produk-produk dari olahan kelapa ya. Yang pertama adalah virgin coconut oil. Ini adalah minyak kelapa yang diolah dan diekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan dan tidak menggunakan proses kimiawi. Biasanya dapat digunakan untuk suplemen kesehatan, obat penyakit dalam maupun penyakit luar seperti kulit. Lalu yang kedua ada pure coconut oil yang merupakan produk yang sudah dilakukan penyaringan lebih dari sekali. Ini juga sering digunakan sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik atau kebutuhan pabrik lainnya. Untuk produk tiganya itu crude coconut oil ya. Ini merupakan minyak kelapa mentah dari kopra buah ya dengan menggunakan teknologi pengolahan dan menjadi bahan baku RBD. Terakhir itu kopra meal yang merupakan pakan sumber protein. Ini fungsinya antara lain adalah digunakan sebagai bahan pakan bagi peternakan. Oke, untuk pelanggan-pelanggan customer dari emiten IPP ini ya, ini kalau perseroan ini melakukan pemasaran produknya dengan strategi direct selling ya kepada pelaku industri yang membutuhkan. Kedepannya perseroan akan melakukan kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam upaya memasarkan produk dan memperbanyak kerjasama dengan calon pelanggan institusi. Untuk wilayah pemasaran sendiri terletak di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah fokusnya. Oke, ini juga ada beberapa nama pelanggannya ya. Mungkin yang paling terkenal adalah Asian Agri ya, yang cukup besar. Oke, sekarang kita masuk ke struktur IPO-nya. Dalam perhelatan ini, IPPE berencana melepas 1 miliar lembar saham ya, yang setara dengan 21,74% dari modal yang disetor setelah IPO. Nilai nominalnya adalah Rp50 per lembar dan harga penawaran IPO-nya ada di rentang 100 sampai 110 per lembar. Sehingga maksimum dana yang dapat terkumpul adalah 110 miliar rupiah. Untuk menjamin emisinya ada dua, yaitu KGI Sekuritas Indonesia dan Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Oke, untuk jadwalnya ini yang juga penting dicatat ya. Oke, untuk masa penawaran umumnya nanti dijadwalkan tanggal 2 sampai 7 Desember 2021. Sedangkan untuk tanggal pencatatan pada di bursa ya dijadwalkan tanggal 9 Desember 2021. Oke, untuk rencana penggunaan dananya ini sekitar 61,8% adalah untuk belanja modal, antara lain digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik, pembangunan pabriknya sendiri, serta pembelian tangki stok atau penyimpanan barang jadi minyak kelapa. Lalu sisanya 38,1% adalah untuk modal kerja, antara lain untuk uang muka pembelian bahan baku, biaya operasional, serta biaya produksi. Oke, untuk faktor resiko utamanya ya yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perseroan adalah resiko ketersediaan bahan baku. Ini tentu cukup jelas ya karena biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan komoditi ini merupakan resiko utamanya. Oke, sekarang kita lihat untuk kondisi keuangannya ya.
Oke, ini laporan keuangan yang digunakan adalah per 31 Agustus 2021. Ini mungkin salah satu poin kuat dari calon emiten IPP ini adalah memang tingkat hutangnya yang sangat rendah ya. Untuk gearing ratio atau utang per modalnya itu hanya 2,46%. Jadi hampir tidak punya utang ini, atau sangat kecil sekali lah tingkat hutangnya. Dan terakhir ini untuk laporan laba ruginya, ini kalau misalkan per Agustus 2021 sih cukup sehat ya, gross profit di 25%-an, sedangkan net profit marginnya masih di level sekitar 10,5%. Untuk revenue growth-nya juga masih cukup tinggi ya, 65% dengan net profit pertumbuhannya 107,36% secara year on year. Oke, mungkin itu aja untuk summary IPO dari calon emiten IPP ini. Kalau teman-teman berencana atau tertarik untuk membeli, bisa dilakukan atau dipesan melalui NH Korindo Sekuritas. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat berinvestasi.